Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuningsih, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Para Hikmah Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai peran sosialisasi dan edukasi dalam menumbuhkan minat investasi di pasar modal syariah. Temuan lapangan tentang sosialisasi dan edukasi pasar modal syariah. Berdasarkan hasil dari penyebaran kuesioner tentang sosialisasi dan edukasi di lingkungan kampus, yaitu sebanyak 250 kuesioner. Namun, hanya terkumpul sebanyak 178 kuesioner yang dapat dijadikan bahan analisis. Kuesioner disebar di 4 universitas di Semarang, yaitu Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, Universitas Diponegoro Semarang, Universitas Dian Nuswantara Semarang, dan Universitas Negeri Semarang. Selanjutnya, berbagai informan pasar modal syariah. Para responden mendapatkan informasi tentang pasar modal syariah melalui 11 informasi. Informasi tersebut meliputi teman, dosen, pengurus galeri investasi, seminar, kuliah, media atau cetak maupun elektronik, guru SMA, buku, orang tua, dan internet. Dalam hal ini, satu responden dapat memperoleh informasi dari beberapa informan, tidak hanya satu informan saja. Informan tertinggi yang dapat memberikan informasi tersebut adalah dosen. Pada temuan kedua tentang sosialisasi dan edukasi pasar modal syariah, tidak lepas dari peranan media sosial atau sosial media. Yang selanjutnya yaitu berbagai media sosialisasi pasar modal syariah. Berdasarkan data, peran masing-masing media sosialisasi dan edukasi cukup beragam dan masing-masing juga memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap minat para mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal syariah. Peran media sosialisasi menurut responden antara lain melalui workshop atau seminar maupun pelatihan, media perkuliahan, buku media cetak, media elektronik, media sosial, media internet, galeri investasi, dan PIPM atau Pusat Informasi Pasar Modal Syariah. Data hal ini menunjukkan bahwa yang paling berperan cukup besar sebagai media sosialisasi dan edukasi adalah melalui media internet. Media sosialisasi dan edukasi tersebut di samping memiliki peran untuk memberikan informasi kepada para calon investor, ternyata juga memiliki dampak atau pengaruh kepada para mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal syariah. Ada beberapa faktor yang menjadikan responden berminat untuk berinvestasi di pasar modal syariah. Faktor tersebut meliputi memajukan pasar modal di Indonesia, ingin lebih tahu atau belajar untuk tabungan masa depan jangka panjang, ingin mendapatkan keuntungan atau laba karena belum tahu sehingga rasa ingin tahu muncul, ingin menjadi pengusaha atau investor sukses, ingin sukses atau kaya, ingin berinvestasi, ingin memiliki saham karena menjanjikan, karena terinspirasi tokoh. Faktor yang memotivasi paling tinggi adalah keinginan untuk mendapatkan laba, diikuti dengan keinginan untuk berinvestasi dan kemudian keinginan untuk belajar. Keinginan untuk memperoleh keuntungan atau gain dibagi ke dalam dua hal, yang dividen dan capital gain. Faktor-faktor yang menghambat minat investasi di pasar modal syariah. Faktor penghambat yang paling dominan adalah tidak adanya modal dan takut mengalami kerugian. Faktor permodalan memang tidak mudah untuk menyelesaikannya. Akan tetapi, dengan cara menurunkan modal untuk investasi oleh sekuritas menjadi solusi yang terbaik. Hal ini salah satu yang menjadi alasan bahwa mahalnya untuk memulai investasi di pasar modal syariah, terutama instrumen-instrumen seperti saham. Faktor pendukung lainnya sangat berkaitan erat dengan faktor keuntungan, seperti investasi, ingin sukses atau kaya, ingin memiliki saham, dan wadah investasi yang menjanjikan. Sementara faktor lain seperti ingin tahu, ingin belajar, memajukan pasar modal di Indonesia, dan faktor pengalaman orang lain atau tokoh merupakan faktor yang mengarah pada edukasi. Dengan demikian, strategi yang terbaik adalah dengan mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi lebih intensif.
Strategi mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi adalah dengan cara memanfaatkan berbagai informasi media sosial. Semakin beragamnya informasi dan media sosial tentu akan semakin memperluas dan juga semakin merata informasi pasar modal syariah. Jika mengacu pada temuan di atas, para informan yang terlibat antara lain teman, dosen, pengurus, galeri investasi, seminar, kuliah, media, cetak maupun elektronik, selebaran atau iklan, guru SMA, buku, orang tua, dan internet. Sosialisasi dan edukasi yang melalui media sosial yang meliputi Facebook, BBM, Line, blog, WhatsApp, Instagram, buku, Twitter, internet, searching Google, WeChat, juga dapat dimanfaatkan sebagai strategi untuk mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi. Media sosial tersebut memiliki intensitas yang beragam serta memiliki peran atau pengaruh yang beragam pula. Berdasarkan temuan Facebook, adalah media sosial yang mendominasi baik secara intensitas maupun perannya. Dengan mendasarkan pada media sosial ini, sosialisasi dan edukasi dapat dioptimalkan dengan memanfaatkan media Facebook. Namun demikian, media lainnya juga masih diperlakukan. Sebab akses setiap orang terhadap media berbeda-beda dan beragam. Jadi semua media masih diperlakukan, hanya saja untuk media yang memiliki pengaruh kecil perlu adanya evaluasi dan perbaikan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.